Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Di kesempatan yang cerah ini kita berada di salah satu pegunungan, tepatnya masih di Kabupaten Pati yang bagian timur kali ini. Jadi di sini nanti kita akan mencari bebatuan atau batu-batu yang memiliki motif tersendiri yang sangat unik, yang nanti bisa kita gunakan untuk mungkin dekorasi rumah atau interior rumah. Salah satu pegunungan ini masuk di Kecamatan Winong, tepatnya di bagian timur arah selatan, yang dimana berbatasan dengan Desa Maitan kalau tidak salah, kalau semisal ke selatan lagi. Dan di sini nanti kita akan menunjukkan buat teman-teman, kita akan mencari bebatuan yang diceritakan bahwa di sini itu motifnya bagus-bagus. Jadi nanti kita akan mencarinya satu persatu. Jadi tempat-tempat di area pegunungan ini itu kita harus mencari dari jarak satu ini sampai ke jarak yang lebih jauh. Jadi teman-teman bisa melihatnya nanti. Di sini kita sudah sampai di titik lokasi area pegunungan yang dimana kita mencari beberapa jenis batu dan kita menemukan salah satunya. Kita akan tunjukkan pada teman-teman. Jadi batunya itu motifnya seperti ini. Jadi luarnya itu ada yang berbentuk kotak-kotak dan nantinya itu ada yang berbentuk bulat-bulat. Dan ini bagus untuk dijadikan hiasan rumah atau mungkin bisa dibuat kayak semisal penutup lampu atau yang lainnya. Jadi kita harus dipotong atau dibuat kerajinan itu bisa. Tapi dengan jenis batu yang lumayan keras ini harus lebih ekstra dalam pembuatannya. Jadi kita akan mencari di titik-titik yang kemungkinan harus menelusuri dari bawah sampai ke atas. Nanti kita akan mengumpulkan beberapa batu ini. Jadi teman-teman bisa melihatnya, jenisnya itu lumayan cukup keras dan warnanya coklat kehitaman. Jadi tidak tahu namanya secara pasti, namun kita di sini dari teman-teman menginformasikan ada beberapa batu di sini yang lumayan cukup unik buat kita jadikan hiasan atau mungkin bisa kita jadikan sesuatu yang bernilai atau bermanfaat. Untuk jenis-jenis batu yang bermotif ini itu tidak semua di pegunungan ada teman-teman. Jadi di titik-titik tertentu atau tempat-tempat tertentu yang kita harus mencarinya dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya di area pegunungan ini. Jadi banyak sekali motif-motif yang kita dapatkan, ada beberapa dan ada juga yang pecah atau dalam artian itu tidak sempurna. Jadi kita harus mencari lebih detail lagi atau lebih ekstra lagi untuk mengumpulkan batu-batu. Nantinya kita akan gosok dan kita akan cuci. Sebagaimana yang kita dapatkan ini itu lumayan lumayan bagus karena membentuk bulat, tapi bulatannya di luarnya itu motifnya kotak-kotak seperti timbul. Dan kita mencari lagi untuk lebih ke atasnya nanti jadi kita akan mengumpulkan beberapa, mungkin sekitar 10-an atau berapa. Jadi nanti bisa kita tunjukkan kepada teman-teman dan sobat petualang jenis batu ini. Apabila teman-teman mungkin lebih tahu namanya atau jenisnya, bisa berbagi dengan kita di kolom komentar. Ada yang menyebutkan bahwa jenis batu di daerah ini adalah mengandung jenis batu badar besi. Namun dari teman-teman kita menyebutkan bahwa batu ini untuk jenis badar besi itu masih kurang atau kandungannya masih kurang. Karena jenis batu badar besi itu harganya mahal dan juga memiliki intensitas kepadatan yang sangat lebih dan juga sangat keras. Dan di sini tentunya mungkin salah satu nama atau jenis batu yang lainnya, tapi memiliki motif yang berbeda-beda dan serta keunikannya juga lumayan bagus atau cukup bagus. Jadi di sini di salah satu pegunungan, tepatnya di Kabupaten Pati yang bagian timur selatan, itu kita harus mencari titik satu ke titik yang lainnya untuk mendapatkan batu-batu yang bermotif cukup unik atau bagus di daerah atau pegunungan ini. Hampir 2 jam kita sudah mengelilingi atau mencari di pegunungan ini untuk batu-batu yang bermotif. Jadi kita hanya dapat mengumpulkan beberapa saja.
Jadi karena kita dengan keterbatasan alat atau yang lainnya, jadi kita hanya mencari lewat penemuan atau menemukan sambil berjalan di titik satu atau lokasi satu dengan lokasi yang lainnya. Dan di sini itu lumayan cukup panas karena teman-teman bisa melihatnya sendiri bahwa di musim kemarau atau musim panas yang lumayan cukup panjang ini, jadi lebih menguras tenaga dan juga cepat untuk haus ya teman-teman. Jadi kalau kita waktu di salah satu pegunungan ini, kita harus memiliki bekal atau persiapan air minum yang cukup untuk persiapan di sini, karena di sini tidak ada yang jualan minuman atau es. Jadi kita harus persiapan lebih komplit ketika waktu kita sudah memulai pencarian batu-batu yang lumayan cukup unik ini. Karena dengan rasa penasaran yang cukup lebih, jadi kita putuskan untuk pencarian lagi ke pegunungan atau area yang lebih jauh lagi. Di sini kita bersama teman mencari sesuatu atau jenis batu yang lainnya yang sama-sama bermotif lebih ke arah pegunungan yang atas lagi. Jadi sambil kita berjalan sambil melihat di area bawah, karena biasanya batunya itu ketutupan atau tertutup dengan tanah teman-teman. Jadi biasanya itu nongol istilah Jawanya atau muncul area permukaan itu cuman sedikit. Jadi kita harus jeli untuk mendapati atau mengamati sesuatu yang ada di bawah ini, tepatnya area pegunungan. Jadi setelah kita berjalan cukup lama atau pencarian yang cukup lama ini, jadi beberapa batu yang kita kumpulkan nanti akan kita tunjukkan kepada teman-teman. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu berbeda-beda. Jadi ada yang lumayan cukup besar, ada yang kecil, dan juga biasanya untuk yang besar, untuk terlalu besar itu jarang kita temukan, karena kebanyakan kalau yang besar itu nanti pecah. Jadi pas nanti waktu kita kumpulkan, teman-teman akan bisa melihatnya sendiri secara langsung apa yang sudah kita dapatkan di daerah pegunungan ini. Tak terasa kita di sini sudah hampir 3 jam teman-teman. Jadi lumayan cukup sulit bagi kita untuk menemukan batu yang bermotif unik ini di salah satu pegunungan Kabupaten Pati yang bagian timur. Jadi dengan ekstranya kita jalan di wilayah satu atau titik satu dengan yang lainnya, dan kita harus melihat arah ke bawah terus, jadi membuat cukup lumayan sulit bagi kita karena tidak mempunyai alat atau apapun. Jadi hanya berbekal dengan jeli dalam melihat sesuatu di area tanah ini atau pegunungan ini di area bawah. Jadi ada yang terbentuk, ada yang belum terbentuk. Jadi motif itu sendiri biasanya kalau semisal sudah lumayan cukup lama itu akan timbul berbentuk motif, dan kita hanya menemukan beberapa saja, dalam artian kemungkinan hanya sekitar 10 atau 12. Dan teman-teman bisa melihat di sini kita menemukan motif yang berbentuk bulat-bulat, jadi besarnya itu hanya kurang lebih sekian. Ini sudah lumayan cukup besar, dan biasanya itu hanya berdiameter atau panjangnya sekitar 3-4 cm-an. Jadi kalau semisal yang sudah kita ceritakan tadi, yang besar itu biasanya itu patah dengan sendirinya. Karena ini motifnya lumayan bagus dan beda dengan batu-batu yang ada di sebelahnya atau yang di bawah ini, teman-teman bisa melihatnya, itu nanti akan beda sendiri dengan batu yang biasa. Jadi batu-batu yang bermotif dengan batu-batu biasa ini, itu teman-teman nanti akan bisa membedakan sendiri. Jadi lumayan cukup ekstra dan juga lumayan menguras tenaga. Jadi kita putuskan untuk beristirahat sejenak atau pulang karena waktunya sudah lumayan cukup sore. Jadi nanti kita akan tunjukkan waktu pas kita sampai di rumah. Karena waktu sudah mendekati jam 5 sore, jadi kita putuskan untuk pulang. Dan di sini teman-teman, ketika waktu kita pulang, setelah kita cuci
beberapa. Jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri bahwa motifnya itu berbeda-beda. Dari atas sendiri ada yang membentuk motif seperti kayak batik atau kotak-kotak dan timbul, dan ada juga yang berbentuk seperti bulatan-bulatan kecil. Jadi warnanya itu ada yang hitam kecoklatan, ada yang berwarna kemerahan, ada juga yang berwarna coklat, hitam, dan merah. Jadi berbeda-beda. Ini adalah salah satu jenis batu yang menurut kita atau bagi kita itu lumayan cukup unik, dan bisa pula kita jadikan sesuatu hiasan atau yang lainnya. Jadi ini teman-teman kita cuci untuk pagi harinya. Kita mulai untuk membersihkan satu dengan yang lainnya, dan ada beberapa jenis batu yang kita dapatkan, hanya beberapa saja, dan kita akan ambil contohnya. Setelah kita gosok, jadi untuk pembersihannya itu lumayan ekstra juga. Karena apa? Harus kita bersihkan satu dengan yang lainnya, dan setelahnya itu nanti kita bersihkan lagi. Dan ini bentuknya itu kalau misalnya kita jadikan batu akik, ada yang berbentuk motifnya itu seperti ini. Tapi yang untuk yang batu hijau itu beda teman-teman. Jadi untuk yang coklat tadi itu motifnya seratnya bagus sekali. Jadi bisa untuk penggemar atau pecinta batu akik bisa dijadikan atau dipotong sebagai cincin untuk kalangan bagi orang-orang yang pecinta batu akik. Jadi ini sekali lagi yang lainnya kita tunjukkan pula, ada beberapa jenisnya. Jadi mungkin cukup sekian dulu apa yang dapat kita sampaikan petualangan ini. Apabila teman-teman lebih tahu bisa berbagi pengalaman, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau ada penyampaian yang keliru kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya.